Pemirsa, dunia maya dihebohkan dengan temuan sebuah grup komunitas perilaku seks menyimpang bernama Fantasi Sedarah di media sosial Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Kedan, gimana kabar kalian? Gua harap si Triple S ya, semoga sehat selalu, amin. Bayangin lah, di sebuah ruang maya yang tampak biasa, halaman biru putih Facebook, deretan foto profil, emoji tertawa, tombol like berseliweran. Tapi di balik layar tersimpan percakapan yang paling gelap, Kedan, tentang orang tua yang tergoda anak kandungnya sendiri, saudara yang memuji tubuh saudarinya dengan bahasa cabul, Kedan. Dan ini bukan adegan film kriminal, ini real, ini nyata, terjadi belum lama ini, hari-hari ini, di sebuah grup Facebook yang anggotanya ribuan, Pak, berlabel incest lover. Nggak ada sensor, Pak, nggak ada rasa malu di sana. Mereka berbagi fantasi, bahkan foto anak kecil loh, Pak. Seakan hukum dan moral telah dicabut dari sendi kemanusiaan. Dan lebih mengerikannya lagi, Pak, algoritma itu membuat konten ini makin mudah ditemukan karena memang engagementnya tinggi. Semakin ekstrim, semakin ramai, maka semakin viral konten itu. Pertanyaannya, Pak, bagaimana hal ini bisa lolos dari radar kita? Kenapa ada orang yang bersedia menekan tombol join, lalu dia cerita secara terang-terangan tentang bagaimana dia ingin meniduri darah dagingnya sendiri, Pak? Nauzubillah min zalik, astagfirullah. Yuk, mari kita bahas ini secara perlahan, Pak, tanpa sensasi murahan. Karena isu ini membutuhkan keseriusan dan empati, Pak. Gue merinding nih bahas serius. Nah, yang pertama adalah mekanisme sunyi di balik media sosial. Facebook ini, Pak, memberikan ruang grup tertutup, tempat orang merasa nyaman, terlindungi, dan anonim. Begitu si admin menyetujui permintaan, maka feed berubah menjadi lorong rahasia. Di sana, Pak, norma publik seolah-olah batal. Yang berlaku hanyalah validasi internal, komentar, reaksi api, dan tanda hati. Itu yang berlaku di sana, Pak. Fenomena ini disebut dengan self-relevance spiral. Ketika konten tabu mendapat dukungan, maka pengguna terdorong untuk mengunggah materi yang lebih ekstrim lagi. Kedan, biar apa? Biar tetap relevan. Nah, perlahan standar moral alumni dunia nyata itu diganti dengan standar lingkungan atau lingkaran kecil mereka. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Yang kedua, distorsi psikologis dari fantasi menuju normalisasi. Nah, ada kajian dari Dr. Michael Seto, ini dokter forensik psikolog tahun 2013. Beliau menyebutkan bahwa konsumsi materi seksual terlarang itu dapat menurunkan sensitivitas moral, Pak. Otak itu mulai belajar menukar rasa jijik dengan rasa ingin. Nah, di grup incest ini, Pak, itu efek berlipat. Ketika mereka mendapatkan komentar api, love, kayak gitu, itu berfungsi sebagai dopamin sosial yang menipu otak mereka, Pak. Lihat, banyak yang setuju, berarti artinya hal itu wajar. Mereka seakan merasa terdukung gitu loh, apa yang mereka lakukan. Nah, pada titik ini, Pak, biasanya ya, fantasi itu bisa transisi ke perilaku offline apabila tidak ada rem hukum maupun sosial, Pak. Nah, studi dari neuropsikologi terbaru dari University of Cambridge tahun 2022 menunjukkan bahwa paparan konten seksual ekstrim yang bersifat berulang itu bisa memicu neuroplastic hijacking, Pak. Ya, ini penguatan jalur reward di striatum ventral yang mengalahkan korteks prefrontal. Ribet ya? Nah, singkatnya gini. Semakin sering seseorang mendapatkan validasi daring atau validasi online atas fantasi incestnya, maka semakin kecil kemungkinannya dia mempertimbangkan konsekuensi etis dan hukum di dunia nyata. Paham ya? Nah, yang ketiga, hukum Indonesia berkata tegas. Sebenarnya secara tertulis, ya, pasal 294 KUHP itu melarang perbuatan cabul orang tua terhadap anak. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014 mengancam 15 tahun penjara untuk kekerasan seksual ditambah sepertiga hukum bila pelaku memiliki hubungan darah. Jadi apa yang dilakukan di grup itu bukan sekedar posting, Pak. Nggak cuman posting doang mereka. Bangsat-bangsat ini adalah dokumen niat jahat yang dapat digunakan penegak hukum. Jadi dokumentasi manusia-manusia bajingan, Pak. Nah, sejak 2021
Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri bermitra dengan Interpol serta National Center for Missing and Exploited Children untuk memanfaatkan khas database global, yaitu jejak digital untuk setiap foto dan video kekerasan seksual anak, Pak. Artinya, sekali konten incest diunggah secara teknis dia dapat dilacak lintas platform, lintas negara, Pak. Jadi si pelaku tidak hanya menghadapi KUHP, tapi juga potensi red notice internasional jika terindikasi memperdagangkan materi tersebut gitu loh, Pak. Dengan kata lain, jerat hukum ini bergerak secepat klik mouse, maka ruang sembunyinya semakin sempit, Pak. Dan yang keempat, kenapa publik harus peduli? Kenapa kita harus aware banget terhadap hal ini, Pak? Nah, pembahasan penting gue sebenarnya di sini. Kenapa publik itu harus peduli? Dan kenapa gue bikin video ini ya ini, poin ini. Karena algoritma, Pak. Algoritma itu nggak kenal moral. Dia nggak tahu. Algoritma cuma mengenal statistik, Pak. Jadi, jika kita diam, kalau kita biarkan hal-hal kayak gini, platform akan menafsirkan keheningan sebagai izin. Jadi kalau nggak ada orang yang berbicara, maka ini, oh ini hening nih, diam berarti izin. Pak, ya Allah, Pak, anak-anak bisa terpapar, trauma seumur hidup, dan pelaku merasa dilindungi kerumunan karena dia bersembunyi. Jadi setiap klik yang kita biarkan berlalu, Pak, tanpa perlawanan, itu adalah suara yang memperkuat gema kekerasan ini. Semakin kita diam, berarti kita mendukung bajingan-bajingan ini, Pak. Kita mungkin merasa satu laporan itu nggak berarti apa-apa. Mungkin setiap kita report, emang ngefek gua report. Enggak, Pak. Di ranah data, Pak, satu bisa menentukan apakah model rekomendasi mengubur atau mempromosikan konten, Pak. Jadi jangan ragu untuk report, Pak. Kita jangan pikir, gue yang report, emang ngefek. Jadi publik itu harus bertindak, Pak. Kita harus bertindak karena diam kita berarti menyerahkan kedaulatan etika kita kepada mesin yang nggak pernah belajar kasih sayang, Pak. Mesin itu memang pintar, tapi dia nggak punya perasaan. Nah, kitalah manusia yang menggerakkan mereka. Karena rasa itu ada di kita, Pak. Ya, Pak, tolong report, Pak. Kalau ngeliat konten-konten atau grup seperti ini, segera report, Pak. Nauzubillah, Pak. Korbannya anak-anak, kasihan. Astagfirullah. Nah, apa yang harus kita lakukan mulai hari ini? Yang pertama, wajib banget kita report. Kita laporkan, report setiap akun, grup, atau tautan yang memuat konten incest ini, Pak. Pilih kategori child sexual exploitation. Pilih kategori tersebut, Pak. Terus kalau bisa dokumentasikan bukti sebelum grup tersebut dihapus. Screenshot, Pak. Screenshot. Atau URL-nya, link-nya itu simpan. Waktunya. Terus kirim ke Kominfo, Pak. Ke Cyber Polri. Kirim ke sana, Pak. Segera, Pak. Dokumentasiin screenshot bukti-buktinya. Langsung kirim. Terus yang kedua, edukasi lingkungan terdekat. Terdekat kita, Pak. Anak-anak, saudara kita, istri, semua. Edukasi mereka, Pak. Jelaskan bahwa incest bukan selera seksual yang berbeda. Bukan. Ini merupakan tindak pidana yang merusak fisik dan psikologis anak. Makanya ya, dengan adanya mohon maaf sekali lagi, gue larinya ke LGBT. Karena orang-orang LGBT ini, mereka merasa ini selera gua. Ini selera gua, biarin gua berbeda. Kenapa jadi masalah buat lo? Larinya ke semakin berbeda, lu semakin akan nggak ngerti lah sama fantasi manusia zaman sekarang gitu. Jadi ya lu kayak LGBT sekarang mulai dinormalisasi kan. Karena apa? Mereka punya pembelaan. Ini selera gua, kenapa lu urusin selera gua gitu? Urusin selera lu. Ribet. Begitu. Nah, kalau ini kita diamkan lama-lama, serius. Kalau dulu lu dengar kalimat LGBT idih. Kalau sekarang kan udah mulai normal kan, ya udahlah. Mereka juga sudah mulai menyatu, bahkan banyak konten kreator yang bikin konten-konten biarlah seolah-olah membela gitu. Nah, ini sama, Pak. Edukasi, ini bukan selera yang berbeda. Bukan selera seksual yang berbeda. Ini tindak pidana, ini kejahatan, ini kebejatan. Hati-hati, Pak. Ini merusak fisik dan psikologis anak. Terus dorong legislator untuk menekan platform. Ya, transparansi algoritma, kewajiban matching gambar cabul anak itu biar otomatis itu diblokir, Pak. Jadi
lihatlah dulu awal-awal ya platform kayak Instagram, Facebook itu ada belahan dikit mereka blok. Sekarang mulai longgar kan, longgar banget asli. Gampang nyari konten-konten seksual di platform kayak gitu. Nah kalau hal ini kita biarkan, lama-lama longgar Pak. Wah, dalam bentuk lain loh. Ya mungkin diperhalus. Hafal banget lah gimana mereka gitu kan. Lama-lama diperhalus seakan-akan ini bukan konten incest gitu. Tapi kita tahu itu konten incest lama-lama. Makanya setiap lu lihat konten kayak gitu, blokir, report Pak. Nah, bagi konten kreator, please Kedan, kawan-kawan semua Kedan, ayo please gunain kanal kalian. Gunain channel kalian semuanya. Kayak video gue ini. Untuk ngebangun kesadaran. Please Kedan. Kalian channel kalian lebih besar. Video gini paling berapa? 1000 orang paling yang nonton. Ya kan? Nggak tahu lah. Ini bukan cuman shock value Kedan. Asli please. Yuk kita sebarkan. Please kasih tahu semua orang. Kalian lebih besar luasannya. Lebih besar cakupan kalian. Tolong. Paling aku 1000 orang yang nonton video ini paling jago gitu kan. Paling 2000 lah. Kalian kan bisa ratusan ribu, jutaan. Tolong. Please ya. Nah yang keenam. Itu kepada orang tua dan pendidik. Pak. Awasi ruang digital anak Pak, tanpa mengekang dialog ya. Nah, gunakan aplikasi parental control juga Pak. Tapi lebih penting yaitu bangun kepercayaan Pak. Karena anak yang yakin didengar itu nggak mudah terjerat predator Pak. Bahkan jika predator itu keluarganya sendiri. Jadi tolonglah Pak, Bapak kan ya orang tua gitu. Kalau seandainya terbesit ya, ada dalam pikiran Bapak akan hal itu, memang Bapak tega Pak. Tega nggak Pak kalau Bapak pelaku gitu. Tapi kalau orang lain, saudaranya gitu, tolong Pak kasih tahu si anak. Ya Bapak pasti tahu lah ya, bisa mengukur, oh ini anak gua potensi nih di foto-foto orang. Hati-hati Pak, jaga anak Pak. Ya Pak, serius Pak, jaga Pak, awasi ruang digital anak juga Pak. Nah yang ketujuh, pada korban yang mungkin menonton video ini, kamu nggak salah, segera cari bantuan LPSK, layanan 129, Kemen PPPAA atau lembaga psikologi terdekat lah ya. Kasih tahu, cerita ke sana. Cerita itu langkah pertama, Dek. Jangan takut, jangan malu, jangan mengukung dan mengubur dirimu dalam trauma ini terlalu dalam. Ayo cerita, please. Itu langkah pertama keluar dari kegelapan ini ya. Jangan takut, kamu cerita aja, please. Tolong. Dan ke-8, tugas kita selanjutnya. Perubahan ini nggak berhenti di tombol share, Pak. Jadi ini harus menjelma menjadi aksi kolektif jangka panjang. Bentuk pos ronda digital. Jadi kalau dulu kita ronda di kampung, sekarang kita ronda digital Pak. Komunitas warga internet yang terlatih dasar OSIN untuk memantau, menandai, dan mengarsip setiap percikan konten incest Pak. Sebelum lenyap terhapus. Kolaborasikan dengan psikolog, jurnalis data, dan pengacara supaya laporan kita nggak tercecer Pak. Nah kalau setiap kota punya pemadam kebakaran, dunia maya pun layak dapat brigade sukarelawan anti eksploitasi Pak. Jadi satu laporan mungkin kelihatannya sepele, tapi ribuan laporan terkoordinasi dapat memaksa algoritma untuk bertukuk lutut di hadapan kemanusiaan. Internet ini kan harusnya menjadi perpustakaan raksasa, bukan ruang penyamun, sarang penyamun. Jangan. Ketika teknologi berlari lebih cepat dari etika, maka kita, masyarakat sipil, harus menjadi rem sekaligus lentera. Jangan biarkan algoritma menukar nalar kita dengan hasrat paling kelam manusia, Pak. Nah, menurut gue itu aja sih video kali ini ya. Tombol share silahkan ke keluarga-keluarga kita, orang-orang tersayang kita, jaga mereka. Ya. Kalau kalian punya pendapat lain silahkan komentar di video kali ini. Gue sangat menghargai pendapat kalian. Yang menonton sampai akhir gue ucapkan juga terima kasih. Jazakumullah khair. Semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan. Jaga saudara-saudara kita. Share video inilah. Tolong ke grup keluarga dan lain-lain. Subscribe jangan lupa. Kalau kalian mau berteman dengan gue, silahkan follow Instagram gue. Dan DM gue juga Sekali lagi gue butuh masukan kalian, butuh saran kalian atau komentar kalian terhadap hal ini. Gimana pandangan kalian terhadap incest lover ini? Atau jangan-jangan kalian ada yang setuju? Kalau ada yang setuju, ada yang suka sama konten incest lover begini, lu bangsat lu. Lu bangsat lu ha? Tolong please. Otak lu dipakai
normal lu dipakai lah, moral lu di mana gitu. Terima kasih yang sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit lambung, minum madu lambung, Mubarok.